Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat supporter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu dulu tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 181-185. Hari keesokan harinya, Ye Chong tidur sampai siang sebelum bangun, dan kemudian datang ke desa. Zhou Yutong dan Lin Wan sedang bermain game di desa. "Jika kamu merindukanku, tolong angkat tanganmu," teriak Ye Chong begitu dia memasuki pintu. Yutong terkejut, "Aku akan mati, aku takut mati." Lin Wan tertawa dan berkata, "Ye Chong, kamu masih tahu untuk kembali." Ye Chong menyeringai, dan duduk di sebelah mereka berdua. "Kalian berdua cantik, apa yang kamu rencanakan?" "Kamu peduli?" Zhou Yutong berkata dengan marah. "Yutong, kenapa menurutku kau bertingkah aneh hari ini?" Ye Chong tiba-tiba berkata. "Hah?" Zhou Yutong mengangkat alisnya. "Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu yang imut atau cantik? Ya, klise." Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku ingin mengatakan bahwa kamu sangat imut hari ini. Aku sangat murung, apakah bibiku ada di sini?" "Matilah aku." Zhou Yutong mengulurkan kaki kecilnya lagi, mencoba mencubit Ye Chong. Ye Chong dengan gesit mengelak, lalu berlari keluar dengan cepat. "Aku akan pergi ke kota. Aku tidak akan kembali malam ini. Kamu tidur dulu. Jangan tunggu aku." "Baik, bagus." Zhou Yutong dikatakan. Lin Wan tertawa dengan puji. "Waner, kamu tidak berperasaan, masih tertawa." Zhou Yutong mencubit wajah Lin Wan. "Yutong, kupikir Ye Chong tidak ada di sini. Kita telah kehilangan banyak kesenangan." "HMPH, dia hanya lelucon," kata Zhou Yutong. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya apa yang dikatakan Lin Wan benar. Meski Ye Chong selalu membuat dirinya marah, dan membuat banyak keributan saat dia muncul. Tetapi ketika Ye Chong tidak ada, saya benar-benar merasa ada sesuatu yang hilang. Sore itu, Zhu Jiayin tiba-tiba menelepon Ye Chong. Apakah kamu akan pergi ke Gunung Panlong?" Ye Chongsin berkata bahwa kebetulan dia berencana pergi ke Gunung Panlong pada malam hari. "Mengapa Zhu Jiayin juga pergi?" "Tentu saja, saya baru saja mendengar bahwa Tuan Ye Chong yang mengambil alih Gunung Panlong. Jadi kita bisa pergi dan memeriksanya bersama." Ternyata kejadian aneh di Gunung Panlong telah menggelisahkan organisasi Zhu Jiayin. Terakhir kali biksu gendut itu datang ke pesta amal. Sebenarnya, tujuannya yang lain adalah untuk menyelidiki Gunung Panlong. Karena biksu gemuk untuk sementara dipindahkan karena masalah mendesak, Zhu Jiayin dikirim untuk mengambil alih pekerjaan biksu gendut itu. Begitu Zhu Jiayin datang ke Beijiang, dia mendengar seseorang membeli tanah di Gunung Panlong. Dia hanya bertanya-tanya siapa yang begitu berani, dan setelah bertanya, dia menemukan bahwa itu adalah Ye Chong. Dia tahu kemampuan Ye Chong, dan berpikir bahwa Ye Chong mungkin benar-benar punya cara untuk menghadapi Panlong San. Itu sebabnya dia berpikir untuk menelepon untuk mengundang Ye Chong ke Gunung Panlong untuk mencari tahu. Ye Chong menutup telepon dan pergi ke kota untuk mencari Zhu Jiayin. Keduanya bertemu di kota ikan bakar. "Tuan Ye Chong, ada banyak kejadian aneh di Gunung Panlong," kata Zhu Jiayin. Hari ini dia mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana jeans biru, dan sepasang sepatu kets putih. Dia terlihat muda dan modis, seperti seorang mahasiswa yang belum lulus. "Aku juga pernah mendengarnya." Ye Chong mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Apakah Tuan Ye Chong menganggap hal-hal ini benar?" Zhu Jiayin bertanya lagi. Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Setidaknya aku tahu bahwa pengusir setan yang jatuh dari ketinggian tidak mati karena peristiwa supernatural," kata Zhu Jiayin sambil tersenyum. Ye Chong menyentuh hidungnya. Biksu gendut itu menanyakan pertanyaan ini terakhir kali, tapi Ye Chong menepisnya. Tapi Zhu Jiayin bukanlah biksu yang gemuk. Dia mengenal Ye Chong dengan sangat baik, dan dia tahu beberapa kemampuan Ye Chong. Ye Chong tidak perlu menyembunyikannya dari Zhu Jiayin, jadi dia hanya mengangguk sebagai default. Melihat Ye Chong tidak ingin mengatakan lebih banyak, Zhu Jiayin mengubah topik dengan bijaksana. "Ada juga legenda tentang seorang wanita berbaju kuning. Kudengar dia sering naik taksi ke Gunung Panlong di berbagai tempat di kota. Di kali ini, dia tidak boleh ditarik. Jika kamu benar-benar menyeretnya ke Gunung Panlong, maka kamu akan mati." Sepertinya dia mencoba merayu orang lain untuk mengambil umpan dan mengubah yang hidup menjadi hantu liar. Ye Chong menganalisis. Zhu Jiayin merasa sedikit kedinginan. "Ya, tetapi dengan Tuan Ye Chong di sini, saya yakin seharusnya tidak ada masalah." Setelah berbicara,
Zhu Jiayin merasa tidak percaya diri lagi. Apakah itu? Ye Chong tersenyum dan tidak menjawab. Keduanya makan malam, memeriksa apakah sudah larut, lalu pergi ke Gunung Panlong. Gunung Panlong terletak di bagian tengah kota Beijiang. Dapat digambarkan sebagai tempat yang terbentang ke segala arah dan jalan raya dari 6 distrik. Dengan Gunung Panlong sebagai pusatnya, 6 distrik kota Beijiang dikelilingi oleh bentuk kelopak bunga. Oleh karena itu, Gunung Panlong merupakan pusat transportasi seluruh kota Beijiang. Jika bukan karena legenda aneh dan jahat di Gunung Panlong, itu sudah lama menjadi zona pengembangan di mana setiap jengkal tanahnya mahal. Ye Chong sangat aneh. Menurut medan Gunung Panlong, ini adalah tanah harta karun geomantis yang luar biasa. Mengapa itu menjadi tempat yang ganas? Keduanya berkendara kurang dari 10 km di sepanjang jalan perkotaan, dan memasuki batas Gunung Panlong. Setelah melintasi jembatan di seberang sungai, mereka bisa memasuki jalan raya Panshan Gunung Panlong. Begitu saya melewati jembatan, saya melihat seorang wanita berbaju kuning berdiri di atas platform batu di samping jembatan. Wanita berbaju kuning melambaikan tangannya pada Ye Chong, menunjukkan bahwa dia ingin mencari tumpangan. Ketika Zhu Jiayin melihat wanita berbaju kuning, wajahnya langsung menjadi pucat. Sudah berakhir, kita benar-benar bertemu satu sama lain. Ketika mereka baru saja makan, mereka masih berbicara tentang legenda wanita berbaju kuning. Ye Chong, cepat pergi. Abaikan dia, kata Zhu Jiayin, suaranya sedikit bergetar. Ye Chong tersenyum, tetapi berhenti tepat di samping wanita berbaju kuning itu. Kamu gila, wajah cantik Zhu Jiayin menjadi semakin pucat. Ye Chong menghibur, jangan khawatir, aku punya alasan sendiri. Karena dia datang ke Gunung Panlong malam ini, wajar saja untuk menyingkirkan semua hantu di sini sekaligus. Saat berbicara, wanita berbaju kuning sudah duduk di kursi belakang Ye Chong. Pergi ke Gunung Panlong, wanita berbaju kuning itu berbicara dengan suara dingin. Melalui kaca spion, Zhu Jiayin melihat bahwa wanita berwajah kuning itu sangat pucat sehingga dia tidak terlihat seperti manusia, jadi dia merasa sedikit khawatir. Gunung Panlong, Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Aku akan memberimu uang. Saat dia berkata, wanita berbaju kuning mengeluarkan 500 yuan dari tasnya. Sekilas Ye Chong tahu bahwa ini adalah koin hantu. Tidak, ini sedang dalam perjalanan, kata Ye Chong. Kemudian, dia menyalakan kembali mobilnya, melaju melintasi jembatan di seberang sungai, dan sampai di persimpangan jalan raya Panshan. Naik, kata wanita berbaju kuning. Mengapa naik? Zhu Jiayin bertanya dengan cemas. Naik. Wanita berbaju kuning itu tiba-tiba menjadi ganas, dan nadanya menjadi sangat menakutkan. Zhu Jiayin terkejut, dan diam-diam menatap Ye Chong. Ye Chong malah tersenyum, dan berkendara di sepanjang jalan gunung yang berkelok-kelok sampai ke puncak gunung. Ada situs konstruksi terbengkalai seluas lebih dari 1000 hektar di puncak gunung, yang ditinggalkan oleh pengembang sebelumnya. Di dalam lokasi konstruksi, terdapat bangunan dan fondasi setengah tertutup, dan semen, batang baja, ditumpuk di pintu masuk lokasi konstruksi. Bayangan bulan terik, bertaburan di puncak Gunung Panlong, dan menyelimuti lokasi konstruksi yang ditinggalkan dalam bayangan. Ada ruangan kecil yang gelap di pintu, yang seharusnya menjadi ruang penjaga di lokasi konstruksi. Ye Chong memarkir mobilnya di gerbang lokasi konstruksi. Dari ruangan kecil itu, seorang lelaki tua berbaju kerja biru keluar. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung, membungkukkan pinggangnya, dan membawa senter, rambutnya dicukur sangat pendek, dengan uban dan putih. Saya datang ke sini untuk mengunjungi lokasi konstruksi. Hari ini ada acara publisitas. Suara lelaki tua itu sedingin suara wanita berbaju kuning. Kenapa ada orang di sini? Zhu Jiayin menatap Ye Chong dengan cemas. Sambil berbicara, lelaki tua itu sudah keluar dari jendela mobil Zhu Jiayin, lalu mengetuk jendela mobil dengan tangannya. Turun. Zhu Jiayin melemparkan dirinya ke arah Ye Chong dengan ketakutan, dan memeluk leher Ye Chong dengan erat. Apa yang harus dilakukan? Zhu Jiayin menghembuskan napas seperti biru, dan berkata di telinga Ye Chong. Ye Chong sedikit gatal karena napas Zhu Jiayin, dan merasakan masa lembut meremas dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak tahu, kamu sangat takut pada hantu. Mengapa kamu bergabung dengan organisasi misterius? Tanya Ye Chong, saya masih magang sekarang. Jika biksu gendut itu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, menurut Anda apakah saya bersedia datang? Zhu Jiayin berkata dengan marah. Zhu Jiayin tidak takut pada orang hidup seperti Liu Mingtao dan pengusir mayat Jiang Huan, tidak peduli seberapa kuat mereka.
Namun, jika bertemu dengan hantu, Zhu Jiayin masih memiliki rasa takut. Meski ini bukan pertama kalinya Zhu Jiayin melihat hantu. "Hei, jangan khawatir, aku di sini," Ye Chong tertawa. "Turun, turun," kata wanita berbaju kuning dengan nada memerintah. "Apa yang harus saya lakukan?" Zhu Jiayin bertanya dengan suara rendah. "Dengarkan mereka sekarang dan lihat apa yang terjadi," kata Ye Chong, lalu keduanya keluar dari mobil. Penjaga tua dan wanita berbaju kuning membawa mereka ke halaman lokasi konstruksi. Jika Ye Chong dan Zhu Jiayin ragu sedikit pun, mereka akan ditegur dengan kejam oleh wanita berbaju kuning. Zhu Jiayin sangat ketakutan sehingga dia memeluk lengan Ye Chong dengan erat. Ye Chong menyeringai, dengan satu tangan di pinggang Zhu Jiayin, memeluknya dengan gembira. Tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan murahnya pengiriman dari pintu ke pintu. Beberapa orang berjalan di halaman sebentar, seluruh lokasi konstruksi menempati area yang sangat luas, dan tidak mungkin melihat sisi dalam kegelapan. Bahkan jika itu jauh dari bangunan yang belum selesai itu. Saat ini, sebuah taksi berhenti di depan beberapa orang. "Masuk ke dalam mobil, aku akan menepikanmu." Sopir taksi menjulurkan kepalanya, dengan wajah pucat tanpa ekspresi yang sama, dan suara dingin yang sama. Ye Chong sedikit mengernyit, pengemudi ini tidak lain adalah pengemudi yang berkonflik dengan Ye Chong kemarin. Saat itu, Ye Chong memberitahu pengemudi bahwa ada bencana berdarah, dan sebaiknya tidak mengemudi di malam hari. Sepertinya pengemudi tidak mendengarkan kata-kata Ye Chong, dan sekarang dia telah menjadi hantu liar Gunung Panlong. "Tidak perlu," Zhu Jiayin melambaikan tangannya, "kita bisa pergi sendiri." Masuk ke mobil," wanita berbaju kuning itu berkata dengan tajam. Ye Chong memeluk Zhu Jiayin dan berkata, ayo naik." Setelah berbicara, terlepas dari keberatan Zhu Jiayin, dia menyeretnya ke dalam taksi. Zhu Jiayin ada di barisan belakang, Ye Chong terjepit di tengah, dan wanita berbaju kuning ada di sisi lain. Penjaga pintu duduk di kursi kopilot, pengemudi menyalakan mobil, dan mobil perlahan melaju menuju gedung yang belum selesai. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhu Jiayin bertanya dengan suara rendah. "Mengapa kamu harus masuk ke dalam mobil? Kita bahkan tidak bisa lari sekarang." "Hei, anak nakal, mengapa kamu harus lari?" Ye Chong tertawa. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan pintu gedung yang belum selesai itu. "Sudah waktunya untuk membayar," kata pengemudi. "Bayar? Aku tidak punya uang yang kamu butuhkan." Ye Chong tertawa. "Bayar dengan nyawamu," kata pengemudi itu. Begitu kata-kata itu jatuh, pengemudi dan penjaga di barisan depan memalingkan wajah mereka, menunjukkan ekspresi yang sangat ganas. Wanita berbaju kuning di sebelah Ye Chong juga menunjukkan wajah aslinya, wajahnya yang berdarah terbuka lebar, dan dua jari dengan kuku tajam mencengkeram leher Ye Chong. Sekelompok anak nakal berani bertindak lancang di depan Ye tuaku. Ye Chong mendengus dingin, dan mengeluarkan jimat giok di tangannya. Jimat batu giok bersinar dengan cahaya merah, dan hanya teriakan dan ratapan yang terdengar. Setelah cahaya berlalu, ketiga hantu itu menghilang. Zhu Jiayin menghela nafas lega saat melihat mobil kosong itu. "Semua dihapus?" tanyanya. Ye Chong tersenyum dan mengangguk, "Tentu saja." Baru kemudian Zhu Jiayin menyadari bahwa dia hampir duduk di pangkuan Ye Chong, dan masih memeluk Ye Chong dengan erat. Dia malu, dan mendorong Ye Chong pergi. "Apa yang kamu lakukan?" Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata dengan tatapan polos, "Kamu yang ingin menerkamku, aku hanya bekerja sama." "Mati!" Zhu Jiayin menatap kosong pada Ye Chong, lalu membuka pintu mobil dan melompat turun. Baru setelah dia menghirup udara segar di luar mobil, Zhu Jiayin merasakan tubuhnya kembali normal. "Nah, Gunung Panlong sudah kembali normal." Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu hanya hantu kecil yang baru saja disingkirkan, dan Raja Hantu yang sebenarnya masih ada di dalam." Dia berkata sambil melihat yang belum selesai bangunan. Zhu Jiayin menelan ludah dan melihat ke arah koridor gelap. "Ayo pergi," kata Ye Chong, dan memimpin ke gedung yang belum selesai. Menaiki tangga bobrok ke lantai 2, mereka tiba-tiba mendengar seseorang membaca dengan keras. "Mengetahui adalah mengetahui, tidak mengetahui berarti tidak mengetahui." "Bagaimana situasinya? Apakah ada seseorang yang mengajar di sini?" Zhu Jiayin menatap Ye Chong di kejutan. Ye Chong juga penuh rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar tentang hantu yang mempelajari pengetahuan budaya. Tampaknya zaman telah maju, dan hantu juga semakin maju seiring dengan waktu. Keduanya berjalan menuju ruangan tempat suara itu berasal. "Saya melihat podium di ruangan itu, dan hantu laki-laki berdiri di podium, mengenakan kacamata berbingkai emas,
membaca dari buku yang rusak. Di depannya, sekitar selusin hantu sedang duduk telentang, mendengarkan dengan penuh perhatian ceramah hantu laki-laki itu tanpa bergerak. Adegan ini benar-benar ruang kelas. Ye Chong tercengang, dan melihat siswa itu semuanya pucat dan tanpa ekspresi, hanya menatap guru di podium tanpa bergerak. Dan melihat guru itu lagi, Ye Chong tiba-tiba merasa sedikit familiar. Dia tiba-tiba teringat foto yang dia lihat di rumah Wen Fugui pada hari guru beberapa hari yang lalu. Bukankah hantu laki-laki ini hanyalah teman Wen Fugui, Wang Yang? Wen Fugui hanya mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Wang Yang, tetapi dia tidak menyangka Wang Yang sudah mati. Wang Yang, guru, Ye Chong tidak tahu bagaimana memanggilnya untuk sementara waktu. Begitu dia mengeluarkan suara, dia langsung menarik perhatian semua orang. Wang Yang menoleh dan menatap Ye Chong dengan wajah kosong. Seorang siswa yang duduk di bawah dan mendengarkan kelas juga menoleh dan menatap Ye Chong. Jangan dengarkan baik-baik, sialan, kata Wang Yang sambil menembakkan gas hitam ke siswa itu. Hanya ada jeritan, dan siswa itu dipukuli dan menghilang. Yang lain duduk dengan patuh, bahkan tidak berani menggerakkan kepala. Zhu Jiayin terkejut, dan berpikir bahwa siapapun yang memiliki guru seperti itu pasti sudah memenangkan tempat pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi. Baru pada saat itulah Wang Yang memandang Ye Chong. Apakah kamu di sini untuk kelas? Ye Chong menjawab, bukan untuk kelas, tapi untukmu. Bukan untuk kelas, sial, Wang Yang tiba-tiba lari. Tidak setuju. Saat dia menembak, tembakan udara hitam ke arah Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan membuang jimat batu giok untuk membubarkan energi hitam. Wang Yang, apakah kamu masih ingat Wen Fugui? Ye Chong bertanya dengan dingin. Nama Wen Fugui jelas menimbulkan gelombang besar di benak Wang Yang. Sepertinya kebencian Wang Yang sangat dalam, dan dia masih mengingat pengalaman hidupnya sebelum kematiannya. Kamu dan Wen Fugui adalah teman baik, dan kamu berfoto bersama di depan rumput di gerbang kampus. Lanjut Ye Chong. Wang Yang tiba-tiba menjadi ganas, matanya merah darah, taring tumbuh dari mulutnya, dan separuh wajahnya jatuh. Bunuh, Wang Yang menjerit keras. Mereka yang duduk dengan patuh berdiri satu demi satu, dan berjalan menuju Ye Chong dan Zhu Jiayin dengan cara yang menyeramkan. Bagaimana situasinya, Tuan Ye Chong? Apakah kamu tahu Raja Hantu ini? Dia sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Zhu Jiayin menatap gugup ke arah hantu yang perlahan mendekat. Ye Chong mendengus dingin, dan menyerang beberapa jimat batu giok dengan santai, menerbangkan semua bocah itu. Di dalam ruangan, hanya Raja Hantu Wang Yang dan Ye Chong yang tersisa. Wow, Wang Yang meraung, dan sekitarnya segera diselimuti kegelapan. Cahaya bulan terang yang asli masuk, dan saya hampir tidak bisa melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Tapi tiba-tiba, sekelilingnya berubah menjadi gelap gulita. Ye Chong menarik Zhu Jiayin ke sisinya. Sial, tidak ada kelas, sial. Suara Wang Yang sepertinya datang dari segala arah. Wang Yang, bagaimana kamu mati? Apakah ada keluhan? Tanya Ye Chong. Sial, kamu sangat membenci siswa yang tidak patuh, bukan siswa yang menyakitimu. Ye Chong terus bertanya. Dia ingat apa yang dikatakan Wen Fugui saat itu. Tidak lama setelah mereka berdua berfoto bersama, Wang Yang mengalami kecelakaan, dan Wen Fugui dikirim ke desa kecil sebagai guru. Apa yang terjadi setelah kamu mengambil foto grup? Ye Chong bertanya dengan enggan. Pertanyaan Ye Chong sepertinya membuat Wang Yang kesal. Angin kencang menembus Ye Chong dari kegelapan. Apa yang terjadi? Itu semua siswa yang tidak patuh itu. Suara Wang Yang mengikuti. Ye Chong memadamkan Gang Feng dengan jentikan tangannya, dan terus bertanya, apa yang terjadi pada siswa yang tidak patuh itu? Sepotong puing menembaki Ye Chong seperti peluru. Ada apa? Aku melihatnya membutakan mata orang lain, karena keluarganya kaya. Jadi dia menekan masalah ini, aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Ye Chong menembak jimat giok dan batu hancur berkeping-keping di tengah udara. Kamu mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu dibunuh oleh keluarga siswa itu. Tanya Ye Chong, itu benar, jadi kalian semua pantas mati. Suara Wang Yang meraung, menyebabkan gendang telinga Ye Chong dan Zhu Jiayin sakit. Siapa nama siswa itu? Apa kamu ingat? Ya, kenapa kamu tidak ingat? Wang Yang meraung, Qin Yulong, ternyata Qin Yulong. Ye Chong mengerutkan kening. Sepertinya Qin Yulong adalah karakter yang kejam ketika dia masih kecil. Dia berani merobohkan mata orang lain, dan berani memutilasi gurunya. Pantas saja Wang Yang memiliki kebencian yang begitu besar. Setelah dia dibunuh oleh keluarga Qin, dia pasti telah membuang tubuhnya di Gunung Panlong. Kebenciannya bertahan lama, dan dia menjadi Raja Hantu di sini.
Kamu juga orang miskin, biarkan aku mengampunimu sekali hari ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan jimat giok 2.0. Dia menggumamkan sesuatu, mengeluarkan jimat giok, dan melakukan teknik 5 guntur Dewa Naga. Agar tidak menjatuhkan Wang Yang dari akalnya, Ye Chong menghapus 2 dari mereka, hanya menyisakan 3. Meski begitu, teknik 5 petir Dewa Naga sangat kuat, dengan hanya 30% dari kekuatan yang tersisa, itu masih mengejutkan Wang Yang kehilangan semua mana. Dalam sekejap, kegelapan di sekitarnya surut, dan cahaya bulan yang terang terlihat masuk lagi. Wang Yang berlutut di tanah dan menatap Ye Chong dengan kejam, lepaskan aku, lepaskan aku. Ye Chong berkata dengan dingin, berapa banyak nyawa yang telah kau bunuh dengan menduduki Gunung Panlong? Aku merindukanmu Yuan, aku akan menyelamatkanmu dan membiarkanmu bereinkarnasi. Wang Yang meraung dengan marah, mencoba melepaskan diri dari penindasan Ye Chong, tetapi tidak berhasil. Balas dendammu, aku akan membalaskan dendammu, dan aku akan membiarkanmu melihat keluarga Qin jatuh dengan matamu sendiri, dan Qin Yulong membayar harganya. Lanjut Ye Chong, mendengar ini, Wang Yang langsung berhenti berteriak. Setelah kamu melihat balas dendam dari kebencian besar dengan matamu sendiri, pergilah ke reinkarnasi. Sekarang, kamu bisa tinggal di dunia manusia untuk saat ini. Kata Ye Chong, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan melakukannya. Wang Yang menatap Ye Chong dengan mata merah darah. Ye Chong mengangkat bahu, tanpa komitmen. Setelah itu, Ye Chong menarik kekuatan jimat giok, Wang Yang berdiri, dan melanjutkan penampilan gurunya, lalu menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Bahkan Zhu Jiayin bisa merasakannya, perasaan dingin yang dia rasakan sejak awal telah hilang sama sekali. Apakah Gunung Panlong aman kali ini? Zhu Jiayin bertanya. Ye Chong mengangguk, kalau begitu aku akan kembali dan melaporkan kembali. Kata Zhu Jiayin, dia ada di sini untuk menyelidiki. Saya harap Anda tidak mengatakan apa-apa tentang Wang Yang. Kata Ye Chong. Zhu Jiayin tersenyum, jangan khawatir, saya tahu harus berkata apa. Dia akan memberitahu organisasi bahwa semua hantu di Gunung Panlong telah dimusnahkan. Zhu Jiayin juga merasa kasihan pada Wang Yang. Jika dia memberitahu tentang urusan Wang Yang, organisasi mungkin akan mengirim ahli untuk mengusir hantu. Sekarang Wang Yang telah ditundukkan oleh Ye Chong, Zhu Jiayin tidak menyebutkannya. Ye Chong mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Zhu Jiayin mengendarai mobil sewaan yang bobrok itu menuruni gunung. Ye Chong tidak pergi karena masih ada yang harus diselesaikan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Gunung Panlong harus menjadi tanah pertanda geomantik yang berharga, dan secara logis tidak mungkin membangkitkan begitu banyak hantu. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa sesuatu di sini telah mempengaruhi pola Feng Shui. Apa yang bisa mempengaruhi pola Feng Shui tidak boleh berupa benda biasa, mungkin itu adalah harta karun. Memikirkan hal ini, Ye Chong berjalan ke atas gedung yang belum selesai, dan kemudian membuka mata Dewa Naga. Di sini, Anda dapat melihat seluruh Gunung Panlong. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Ye Chong tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aneh? Di mana itu tersembunyi? Pikir Ye Chong. Saat ini, Wang Yang diam-diam muncul di sampingnya. Apakah kamu mencari sesuatu? Wang Yang adalah hantu, dan meskipun nadanya sangat sopan, itu masih terdengar sangat mengganggu. Ini seperti ancaman di telinga sebelum hantu mengambil nyawanya. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir Wang Yang akan mati ketakutan. Ye Chong memandang Wang Yang, dan bertanya dengan tenang, apakah ada yang aneh di gunung ini? Hal yang aneh, Wang Yang berpikir sejenak, ada sebuah gua di belakang gunung, dan ada sesuatu yang terkubur di gua, kami tidak berani mendekat. Oh, mata Ye Chong berbinar. Dia dengan cepat berlari ke gunung belakang dan datang ke gua yang disebutkan Wang Yang. Begitu sampai di pintu masuk gua, dia merasakan aura sombong yang kuat. Sepertinya ada harta karun yang nyata. Ye Chong sangat gembira, dan menemukan sekop berkarat dari lokasi konstruksi, dan menggali tanah dengan sekop sambil merasakan di mana energi bintang paling kuat. Setelah menggali sejauh 4 atau 5 meter, Ye Chong merasa sekopnya membentur sesuatu yang keras. Dia dengan hati-hati menggalinya, itu adalah kotak rosewood. Kotak itu dibuat dengan sangat indah, dengan pola aneh terukir di atasnya. Hanya kotak ini saja bisa menghasilkan banyak uang. Ye Chong tidak sabar untuk membuka kotak itu. Di dalamnya ada kain beludru biru, dan di atas kain itu ada tulang yang memancarkan cahaya merah. Yang lebih aneh lagi, bentuk tulangnya seperti naga raksasa versi Xiuzhen, dengan mata, gigi naga, cakar naga, dan sisik naga. Ini adalah inti dari jiwa naga. Ye Chong sangat gembira.
Tercatat dalam warisan Dewa Naga bahwa esensi jiwa naga adalah esensi keabadian yang terkondensasi dalam tubuh setelah kematian naga. Ia memiliki kekuatan tak terbatas, yang dapat ditemui tetapi tidak dicari. Esensi jiwa naga, seperti Tai Sui, adalah bahan yang sangat diperlukan untuk membangun dojo Istana Naga. Jika Ye Chong ingin membangun dojo Istana Naga, dia membutuhkan 4 gajah untuk duduk di segala arah dan menarik aura langit dan bumi. Dragon Soul Essence dapat menggantikan Azure Dragon. Tai Sui dapat menggantikan macan putih. Awalnya, mereka unik di dunia dan hanya ada di legenda. Tanpa diduga, Ye Chong telah mengumpulkan keduanya. Jika alternatif untuk posisi Suzaku dan posisi Xuanwu dapat ditemukan lagi, maka dojo Istana Naga dapat diselesaikan, dan Ye Chong kemudian dapat melangkah ke gerbang kultivasi Tao. Ye Chong menari dengan gembira. Esensi jiwa naga adalah keuntungan terbesarnya kali ini. Dia bahkan lebih bahagia daripada menikahi seorang istri. Dia menyenandungkan lagu pendek dan pergi dari Gunung Panlong. Ye Chong menggali esensi jiwa naga, dan Feng Shui dari seluruh Gunung Panlong secara bertahap pulih, dan aura pegunungan dan sungai secara bertahap diserap. Dia akan menyatukan sementara esensi jiwa naga dan Tai Sui. Meski aura keduanya sangat garang, akan lebih parah lagi jika disatukan, tapi untungnya pegunungan tandus di pinggiran timur tidak bisa diakses, dan sekuat apapun auranya, tidak akan merugikan siapapun. Ye Chong pergi ke perbukitan tandus di pinggiran timur, mengubur esensi jiwa naga dan Tai Sui bersama-sama, dan membentuk formasi kecil di sini, memerintahkan Wang yang menunggu di sini siang dan malam. Setelah melakukan segalanya, Ye Chong dengan senang hati kembali ke desa. Keesokan paginya, Ye Chong berdiskusi dengan Wang Bing tentang proyek Gunung Panlong. Wang Bing saat ini berada di desa Xiaoye dengan semua anggota tim teknik. Beberapa dari mereka sedang membangun klinik, dan sebagian lagi mengerjakan villa keluarga Ye Chong. Gunung Panlong, kepala desa, apakah kamu benar-benar membelinya? Wang Bing sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Ye Chong mengangguk. Wang Bing melanjutkan, kepala desa, saya mendengar tentang Gunung Panlong 3 tahun lalu, ini sangat jahat. Dia tidak tahu bahwa semua hantu di Gunung Panlong telah dimusnahkan oleh Ye Chong. Banyak pengembang ingin berkembang di sana sebelumnya, tetapi ada kecelakaan. Salah satu tim saya juga berpartisipasi dalam pengembangan, dan ketiga anggota tim terluka. Wang Bing melanjutkan, dia ingin mengingatkan Ye Chong bahwa Panlong Mountain tidak dikembangkan hanya karena ingin. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir tentang ini, Gunung Panlong telah dibersihkan olehku, dan aku berjanji tidak akan ada hal aneh yang terjadi di masa depan. Benarkah? Mata Wang Bing membelalak, kamu tidak percaya padaku? Ye Chong tertawa, percayalah, Wang Bing berkata, saya, Wang Bing, tidak percaya siapapun, jadi saya hanya percaya pada Anda, kepala desa. Jika Anda mengatakan tidak apa-apa, maka Anda akan baik-baik saja. Ye Chong mengangguk. Puas, itu bagus, saya akan berada di sini. Sebuah gedung markas akan dibangun di Gunung Panlong. Namun, ada satu masalah lagi, kata Wang Bing. Sekarang masalah paling kritis telah diselesaikan. Wang Bing mulai memikirkan masalah teknik. Dengan kekuatan saya sendiri, saya khawatir saya tidak akan dapat melakukan proyek sebesar itu. Tetapi jangan khawatir, kepala desa, saya akan memulai persiapan dan menemukan beberapa perusahaan konstruksi besar dari provinsi dan kota lain untuk berpartisipasi. Ye Chong mengangguk, iya. Tapi kualitasnya harus dijamin. Serahkan ini padaku, Wang Bing. Kata Wang Bing. Setelah itu, Ye Chong dan Wang Bing menghitung bahwa jika mereka ingin membangun sebuah gedung di Gunung Panlong, mereka membutuhkan 100 juta pada tahap awal pembangunan. Selain itu, bangunan yang akan dibangun Ye Chong sangat mewah, dan tidak mungkin mendapatkannya tanpa 500 juta. Saya akan mempertimbangkan masalah uang, Anda hanya perlu mengikuti ide saya. Kata Ye Chong. Wang Bing mengangguk, tidak masalah. Setelah mengobrol sebentar dengan Wang Bing, Ye Chong meninggalkan tim teknik Wang Bing dan pergi ke kota dengan Land Rover. Meskipun apa yang dia katakan barusan sangat mudah, Ye Chong juga khawatir, dari mana semua uang ini berasal. Di mata orang lain, penghasilan 1 juta Ye Chong Yu sudah sangat kaya. Tapi hanya Ye Chong yang tahu bahwa uang itu tidak cukup. Apalagi setelah Dragon Palace Dojo dibangun dan latihan resmi dimulai, akan dibutuhkan banyak uang. Hei, sepertinya kita masih perlu mengembangkan beberapa cara lagi untuk menghasilkan uang. Gumam Ye Chong. Ketika dia tiba di kota Beijiang, dia memanggil Lin Tianqi dan Su Yuqian, dan ketiganya datang ke kilang anggur Joseph bersama. Pabrik anggur ini terletak di pusat barat kota Beijiang, dengan lingkungan yang indah dan lalu lintas yang berkembang dengan baik di sekitarnya. Di sebelahnya adalah Central Park,
tempat angin mengumpulkan energi dan feng shui sangat bagus. Ada banyak gedung tinggi di sekitarnya, dan banyak pengusaha yang bijaksana membangun perusahaan di sini. Sayangku Ye, kamu di sini. Joseph melihat Ye Chong dengan antusias seolah-olah dia melihat seorang kerabat. Meskipun Ye Chong menyebabkan Joseph kehilangan 100 juta di lengan terakhir yang patah, Joseph masih kesal selama beberapa hari saat itu. Tapi setelah dipikir-pikir, jika seseorang seperti Ye Chong yang memiliki kemampuan menentang langit dapat berteman, apalagi 100 juta, itu akan bernilai kehilangan 100 juta lagi. Jadi Joseph sekarang menyanjung Ye Chong dengan segala cara yang mungkin. Jika tidak, Joseph tidak akan meninggalkan real estate Central Park begitu Ye Chong menelepon. Berdiri di belakang Joseph adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah dua orang yang ingin memeras uang dari Lu Ling, dan mereka berdua menundukkan kepala dengan patuh. Jelas, mereka diberi pelajaran oleh Joseph secara pribadi. Gangdan, perusahaanmu sangat besar. Ye Chong melihat sekeliling. Halaman seluruh kilang anggur seluas 3 lapangan sepak bola. Di sebelah timur ada gudang, yang berisi ribuan kaleng anggur coklat. Kaleng anggur tidak ada anggur di itu, penuh dengan air hujan, ada yang ditutupi lumut, dan ada jaring laba-laba yang besar, terlihat jelas. Bahwa kilang anggur ini sudah lama tidak dimulai. Di sisi lain adalah bangunan pabrik yang sudah mati di dalamnya itu sepi, dan tidak ada pekerja. Joseph tersenyum, cukup besar, saya akan kembali ke China, kalau tidak saya akan enggan menjual tempat yang begitu indah. Apakah Anda akan kembali ke negara Anda? Ye Chong bertanya. Iya, kembalilah dan wariskan perusahaan ayahku. Kata Joseph, ternyata keluarga Joseph adalah konsorsium besar Montage. Joseph datang ke China untuk mengalami beberapa tahun di luar, lalu kembali untuk mengambil alih bisnis keluarga. Jadi dia adalah generasi kedua yang kaya, Ye Chong Sin berkata. Tidak heran kamu dapat dengan mudah menghasilkan 100 juta yuan. Tuan Joseph, kami hanya ingin menemukan sebidang tanah untuk membangun kilang anggur. Ini adalah tempat yang sempurna, kami bahkan menabung uangnya untuk membangun gedung pabrik, Lin. Tianqi meniru nada suara Joseph dan berkata, beberapa orang sudah berjalan ke gedung kantor. Ye Chong menemukan bahwa di lobi di lantai pertama, ada ribuan botol anggur merah kemasan, yang semuanya bermerek mahal. Joseph memimpin semua orang ke kantor di lantai 3. Karena teman-teman Ye dan Ye menyukainya, tidak apa-apa bagiku untuk memberikan anggur ini kepadamu secara gratis. Lanjut Joseph, hehe, betapa memalukannya itu. Lin Tianqi tersenyum, ayo ikuti saja prosedur normal. Tuan Joseph, jangan khawatir, kami tidak akan merindukanmu, termasuk ganti rugi yang dibayarkan ke rumah lelang. Su Yuqian dengan sembarangan duduk di sofa, mengusap perut besarnya dan berkata, dia telah mendapatkan banyak berat badan baru-baru ini. Tidak, Ye Ke yang terhormat adalah penyelamatku, dan aku ingin membalas budi. Joseph berkata, bagaimana dengan ini? Aku hanya menagihmu 100 juta, dan aku tidak akan menerima lagi. Ye Chong terdiam, menjadi penyelamat Yusuf. Joseph ini benar-benar pandai mendekat. Lin Tianqi dan Su Yuqian saling memandang, berpikir bahwa hal yang begitu baik benar-benar terjadi. Untuk sebidang tanah ini saja, harga cadangan di rumah lelang sudah mencapai 300 juta. Terlebih lagi, ada kilang anggur besar yang lengkap. Joseph hanya menagih mereka 100 juta, yang seperti hadiah. Keduanya menatap Ye Chong. Keduanya tahu bahwa ini semua berkat Ye Chong. Ye Chong mengangguk, dia tidak peduli. Karena harganya murah, jangan ambil begitu saja. Joseph adalah orang yang baik, dia sangat pandai dalam hidup, tapi dia sedikit bernafsu, kata Ye Chong dengan sepenuh hati. Kalau begitu saya sangat berterima kasih kepada Tuan Joseph. Lin Tianqi tertawa. Eli, kenapa kopinya belum juga datang? Tamu-tamuku sudah menunggu. Teriak Joseph kepada sekretaris. Tak lama kemudian, seorang sekretaris cantik datang membawakan 4 cangkir kopi latte. Ye Chong mengambil kopi dan menyesapnya, mulutnya penuh dengan kepahitan. Dia meringkuk bibirnya, dia benar-benar tidak bisa minum ini. Itu tidak sebagus sebotol pir putih besar seharga 50 sen. Ngomong-ngomong, telur baja, mengapa kamu menumpuk begitu banyak anggur terkenal di lantai pertama? Tanya Ye Chong. Ya, Joseph sedikit malu, sejujurnya, itu karena aku menyinggung burung gagak. Burung gagak, Ye Chong belum pernah mendengar nama ini. Anggurku awalnya dimaksudkan untuk diekspor, tetapi semua produk di kota Beijing yang ingin diekspor harus disetujui oleh burung gagak, kata Joseph. Apakah ada karakter yang luar biasa? Ye Chong tertawa. Itu benar, kata Lin Tianqi, dia pernah mendengar tentang burung gagak sebagai seorang pengusaha. Nyatanya,
keluarga Lin juga banyak melakukan bisnis ekspor dan menangani burung gagak ini. Burung gagak menempati semua jalur laut di kota Beijing. Jika kapal kargo ingin melaut harus mendapatkan persetujuannya, jika tidak maka akan karam dan tenggelam sebelum mencapai laut lepas. Burung gagak dapat dianggap sebagai aliran bersih di dunia bawah tanah. Ketika keluarga Bai ada di sana, tidak ada hubungannya dengan burung gagak. Sekarang keluarga Qin berkuasa, masih belum ada yang bisa mereka lakukan terhadap gagak. Meski gagak tidak bisa mengalahkan keluarga Qin, tapi dia bisa membuat keluarga Qin tidak terlihat. Keluarga Qin menggerakkan tangan mereka beberapa kali tetapi kembali tanpa hasil. Oleh karena itu, gagak masih menguasai seluruh akses laut kota Beijing. Baru pada saat itulah Ye Chong mengerti mengapa kilang anggur sebesar itu telah ditinggalkan begitu lama. Tumpukan anggur terkenal itu pasti berdampak besar pada rantai modal kilang anggur. Untungnya, keluarga Joseph adalah konsorsium besar, yang dapat terus mengucurkan dana untuk mempertahankan mata pencaharian kilang anggur. Jika tidak, jika itu adalah pengusaha biasa, itu sudah lama bangkrut. Ya ampun, aku akan memberimu anggur terkenal itu. Jika kamu bisa bekerja sama dengan burung gagak, kumpulan anggur ini bisa dijual dengan banyak uang. Kata Joseph, Tuan Joseph, terima kasih banyak, tapi saya pikir gagak tidak akan melawan kita setelah kita mengambil alih. Lin Tianqi tersenyum. Joseph menggelengkan kepalanya, belum tentu, karena burung gagak telah melepaskan kata-kata kasar. Jika ada yang berani mengambil alih di sini, dia akan terus berperang melawan siapapun. Ciao. Saya, Tuan Joseph, dendam macam apa yang Anda punya? Su Yuqian bertanya pada jalan. Itu, Joseph sedikit malu. Bermain dengan sendok kopi dengan dua jari? Ya, aku merayu pacar Krao. Aku Cao. Lin Tianqi dan Su Yuqian tidak bisa berkata apa-apa pada saat bersamaan. Ye Chong terhibur di dalam hatinya, dan dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang tua cabul seperti Joseph. Kakak Chong, apa yang harus kita lakukan? Lin Tianqi diam-diam bertanya pada Ye Chong. Meskipun kilang anggur tidak akan bersinggungan dengan burung gagak pada tahap awal. Tetapi mereka ingin tumbuh lebih besar, dan Longshan Liquor pasti akan melakukan bisnis ekspor di masa depan, dan mereka masih tidak dapat menghindari gagak. Ye Chong berkata, serahkan gagak itu padaku. Kamu bisa menjual anggur dan berkonsentrasi di sisi ini. Dengan kata-kata Ye Chong, Lin Tianqi juga penuh percaya diri. Setelah itu, semua orang menandatangani perjanjian, dan Lin Tianqi serta Su Yu membayar uang muka penuh, yang ditransfer ke rekening Joseph. Bahkan jika kilang anggur sudah selesai, 3 tuan-tuan, saya bisa mengeluarkan barang-barang saya dari kilang anggur dalam 2 hari. Pada saat itu, kilang anggur itu akan menjadi milik Anda. Kata Joseph, Lin Tianqi mengangkat cangkir kopinya, kemarilah, mari kita ganti anggur dengan kopi dan rayakan. Cao Ku, Lin Tianqi, bajingan, bagaimana kopi bisa menggantikan anggur? Hal yang sangat membahagiakan, mengapa kita tidak minum? Su Yuqian menyentuh perut besarnya dan berkata. Lin Tianqi tersenyum dan berkata, benar, saya salah, dan saya menghukum diri sendiri dengan seteguk kopi. Setelah selesai berbicara, Lin Tianqi menyeruput kopi, yang membuat semua orang tertawa. Dear Ye, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk datang ke perusahaan saya. Saya dapat membiarkan Anda menjadi wakil presiden perusahaan kami. Joseph menyampaikan undangan kepada Ye Chong. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan di sini. Datanglah padaku, aku bisa memberimu 100 kali perawatan, mengapa kamu tidak memikirkannya? Kata Joseph. Ye Chong tersenyum dan berhenti berbicara. Joseph tidak berani memaksanya, dan berkata sambil tersenyum, ya ampun, kita pasti akan bertemu lagi. Meskipun aku telah kembali ke kampung halamanku, aku tidak akan melupakanmu. Ye Chong dengan enggan mengangguk, tiba-tiba merasa bahwa suasana agak tidak pada tempatnya. Joseph tinggal di Huaxia selama beberapa tahun, dan dia agak enggan untuk pergi tiba-tiba, dan dia benar-benar tersentuh oleh perasaannya yang sebenarnya saat berbicara. Dear Ye, hubungan kita lebih dalam dari air laut, lagi pula, aku menciummu. Kata Joseph bersemangat. Puff, baik. Lin Tianqi dan Su Yuqian memuntahkan kopi. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya. Saat itu ketika saya menemani Tang Chun menemui Joseph, untuk melindungi Tang Chun dari intimidasi, Ye Chong salah dicium oleh Joseph. Cao Ku, Saudara Chong, kamu tidak bersama orang asing ini, kan? Tanya Lin Tianqi. Tidak heran orang asing ini menjual kilang anggur kepada kami dengan harga murah. Su Yuqian tertawa. Ye Chong memarahi dengan memalukan. Kalian berdua bajingan, bermain-main.
Dia takut Joseph akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, jadi dia buru-buru menyeret Lin Tianqi dan Su Yuqian pergi. "Ya, Steel Egg, kami akan pergi dan datang dalam 2 hari untuk penyerahan," kata Ye Chong. Ketiganya meninggalkan kilang anggur Joseph. "Panggil kakak Lu, ayo minum," saran Lin Tianqi. "Itu benar, perusahaan minuman keras kita akan didirikan, dan ini patut dirayakan," kata Su Yuqian sambil menepuk perutnya yang sedang hamil. "Ya, sudah lama kita tidak bersama," Ye Chong tertawa. Lin Tianqi menyeringai di wajahnya, "Benar, saudara Lu tidak boleh tahu bahwa saudara Chong telah berkorban begitu banyak. Saya harus berbicara dengan saudara Lu dengan hati-hati." Ye Chong memarahi sambil tersenyum. Lin Tianqi buru-buru memohon belas kasihan. Su Yuqian tertawa dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi ke restoran daging kambing di sisi timur keempat. Aku makan daging kambing itu terakhir kali, ini sangat enak," kata Su Yuqian. "Ngiler, Chao-ku, Fatisu, kamu hampir gendut seperti babi, kenapa kamu masih tidak makan?" Lin Tianqi tertawa. "Hei," Su Yuqian menepuk perutnya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini, aku menjadi gemuk setelah minum air dingin, jadi aku tidak peduli. Makan saja." Ye Chong tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan membuatkan resep untukmu nanti makan. Pastikan kamu menjadi kurus seperti Lin Tianqi setelah makan." Sungguh, Su Yuqian menatap Ye Chong dengan penuh semangat. "Saya, Chao, Brother Chong, jika Anda benar-benar dapat membuat Su Yu kehilangan uang, itu akan menjadi peluang bisnis yang luar biasa." Mata Lin Tianqi bahkan lebih cerah. "Tahukah Anda berapa banyak gadis yang bermimpi menurunkan berat badan sekarang?" Pengusaha hanya melihat sesuatu secara berbeda, dan Ye Chong tidak memikirkan hal ini pada awalnya. Tapi apa yang dikatakan Lin Tianqi benar, produk penurun berat badan pasti menjadi peluang bisnis besar lainnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chong dan Joseph menyelesaikan serah terima kilang anggur. Tapi ini semua dilakukan oleh Lin Tianqi dan Su Yuqian, dan Ye Chong mulai menjadi penjaga toko favoritnya lagi. Setelah Lin Tianqi dan Su Yuqian mengambil alih kilang anggur, mereka mulai merekrut orang lagi, lalu merombak dekorasi dan fasadnya. Di gerbang kilang anggur, 4 karakter besar telah didirikan, industri minuman keras Longshan. Ye Chong meluangkan waktu untuk menulis beberapa resep anggur obat. Lagi pula, produksi anggur daki yang terbatas, jika Anda ingin memulai perusahaan anggur, Anda memerlukan produk lain. Arak obat jenis ini bisa dibuat asalkan ada formulanya, sehingga bisa langsung diserahkan ke Lin Tianqi dan yang lainnya untuk diproduksi. Ye Chong menghabiskan beberapa hari dengan santai di desa, bertengkar dan berkelahi dengan Zhou Yutong dan Lin Wan, 2 wanita cantik setiap hari, bersenang-senang. Pada hari ini, Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa perusahaan anggur masih memiliki masalah yang belum terselesaikan, jadi dia memutuskan untuk menemui Crow, bersambung.